Pemirsa, kita kembali update peristiwa longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, pemirsa, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Desa Pasir Langu, Cisarua. Selamat sore Naura, bagaimana proses pencarian korban? Apakah masih dilakukan hingga saat ini? Ya, selamat sore Kevin dan pemirsa. Hingga di sore hari ini untuk pencarian korban masih terus dilakukan, di mana memang tadi dari pagi hingga di sore ini sudah diterima 5 kantong jenazah yang sudah diserahkan ke Puskesmas Desa Pasir Langu. Dan kalau misalnya di total dari hari pertama hingga di hari ketiga ini sudah ada 25 kantong jenazah, 11 sudah teridentifikasi. Dan kalau misalnya ditambah dengan 5 di hari ini menjadi ada 30 kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi dari lokasi bencana longsor yang berada di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Dan ini adalah tim SAR gabungan yang sedang melakukan evakuasi korban, pencarian korban. Ya, memang kalau misalnya dari informasi yang kita terima untuk pencarian korban ini dilakukan selama 24 jam penuh. Tadi pagi dimulai pada sekiranya pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan pencarian korban ini juga dibantu dengan ada ya alat berat yang digunakan di sini, dan berjumlah 3 alat berat yang ukuran kecil. Dan memang kalau misalnya untuk tim SAR gabungan juga pastinya ini menggunakan banyak atribut lainnya untuk mempermudah mereka. Salah satunya adalah dengan mengairi tanah yang ada di sini sehingga membuat tanah menjadi gembur dan jadi lebih mudah untuk dicangkul ataupun dicari untuk korban yang tertimbun yang ada di sini. Dan memang tadi ada beberapa kesulitan ataupun menjadi penghalang untuk tim SAR gabungan mencari korban. Salah satunya adalah faktor cuaca buruk, dan tadi memang pada siang hari sempat dihentikan sementara dikarenakan hujan turun dan khawatir untuk longsor susulan. Kemudian juga tidak hanya dari faktor cuaca, ada juga untuk kesulitan lainnya, yaitu salah satunya adalah material yang berukuran besar dari rumah-rumah yang hancur terbawa tanah. Kemudian juga ada beberapa batang pohon yang ukurannya lumayan besar sehingga harus digergaji terlebih dahulu untuk mempermudah pencarian korban yang ada di sini. Dan tadi kami juga sempat melihat evakuasi korban di mana kantong jenazah dilakukan estafet seperti itu hingga hingga ke ambulans yang sudah bersiap di atas untuk langsung dibawa ke Puskesmas Desa Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Dan kalau misalnya untuk pengungsi ini memang disatukan di satu lokasi, yaitu di Balai Desa. Itu merupakan Balai Desa Desa Pasir Langu menjadi posko pengungsian utama. Sekitar ada 300 hingga 400 jiwa yang sudah menempati pengungsian tersebut. Namun masih ada juga beberapa warga lainnya yang memilih untuk mengungsi secara mandiri di rumah saudaranya. Sementara itu, Kevin. Naura, lalu seperti apa langkah antisipasi yang ada sempat sampaikan bahwa karena cuaca ekstrim ini potensinya ada longsor susulan. Apa antisipasi dari petugas di lapangan? Ya, Kevin dan pemirsa, memang untuk antisipasi yang dilakukan kalau misalnya ada longsor susulan adalah dengan mengosongkan beberapa rumah yang terdampak juga yang berada di Pasir Kuning dan juga Pasir Kuda, sehingga rumah-rumah yang ada di sekitar titik untuk zona merah disebutnya itu sudah disuruh ataupun disarankan untuk mengungsi di lokasi yang sama, yaitu di Balai Desa dari Desa Pasir Langu. Dan juga untuk antisipasi lainnya adalah salah satunya dengan menghentikan untuk pencarian korban sementara. Kevin. Baik, terima kasih Naura Syafikah melaporkan langsung dari lokasi longsor di
Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan di sana. Pemirsa, di Tangerang, Banten, ratusan rumah di Kelurahan Priuk masih terendam banjir di hari keempat. Ratusan warga pun bertahan di posko pengungsian. Banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter masih merendam perumahan Priuk Damai dan juga perumahan Mutiara Pluit, Tangerang, Banten. Sempat surut, debit air kembali naik sekitar 40 cm usai hujan deras mengguyur lokasi. Untuk upaya penanggulangan, pemerintah Kota Tangerang memaksimalkan sejumlah mesin pompa air di wilayah terdampak. Sementara itu, para pengungsi terpaksa masih bertahan di pos pengungsian. Sekarang ini terus terang banyak mungkin warga nggak sempat menyelamatkan ya, karena ini kenanya pas saat tidur subuh. Jadi kan saat itu termasuk saya juga lagi posisi tidur teriak tanggul jebol, ya gimana lagi, yang bisa diselamatkan ya badan aja, yang penting kita bisa menyelamatkan diri. Kalau harta ya di dalam banyak yang kerendam. Sementara kawasan Desa Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat banjir dengan ketinggian air hingga 80 cm. Curah hujan deras mengakibatkan jalan yang berada di perumahan Pondok Ungu Permai, Sektor 5 Desa Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian air 60 hingga 80 cm. Selain curah hujan yang cukup tinggi, banjir juga disebabkan saluran drainase di permukiman yang buruk. Akibat banjir yang masih tinggi mengakibatkan kendaraan roda 2 yang nekat melintas alami mati mesin. Warga setempat berharap pemerintah setempat segera mengatasi persoalan banjir ini. Dari jam 2 malam. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Ya, pasti banjir iya, ya? di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Tuh, pasti terhambat, motor nggak bisa jalan gitu. Jalan kaki lewatin banjir jauh sekitar 4 kilo lah. Pemirsa, warga perumahan Nebraska Teras Residen Bekasi memilih mencari kontrakan baru karena khawatir terjadinya banjir susulan. Beginilah warga perumahan Nebraska Teras Residen Sukamekar, Bekasi yang berduyun-duyun membawa barang mereka dari dalam rumah. Meski banjir mulai surut, namun warga khawatir adanya banjir susulan akibat curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Cikarang, Bekasi. Warga memilih mengevakuasi barang-barang berharga mereka, termasuk barang elektronik, keluar dari perumahan. Warga memilih mencari kontrakan baru untuk menunggu banjir benar-benar surut. Sementara itu sudah 3 pekan warga di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dilanda banjir. Dirangkum dari Instagram Info Bekasi, rumah warga bernama Hamdan di Kampung Tambun Impres kebanjiran hingga sebetis orang dewasa. Meski pemerintah pusat sudah datang, namun banjir belum juga teratasi.